Halo semuanya, pada video kali ini aku akan membahas pernyataan penting dari kedua tim jelang laga seru dalam kualifikasi Piala Asia 2027 antara Malaysia melawan Vietnam di Malaysia pada lanjutan kualifikasi Piala Asia. Tentunya ini akan menjadi pertandingan hidup dan mati antara kedua tim di mana Malaysia ingin mengamankan terlebih dahulu kemenangan di Malaysia dan juga Vietnam menginginkan hasil terbaik untuk mendapatkan poin terbaik dalam away-nya ke Malaysia. Tentunya pada video kali ini aku akan membahas secara lengkap apa saja yang harus diwaspadai oleh Malaysia terhadap permainan dari Vietnam. Dan tentunya di video kali ini aku akan bahas pernyataan dari Peter Klamowski, pelatih dari Vietnam Kim Sang-sik, dan juga pemain dari Malaysia atau kapten Malaysia yaitu Matt Davis ya. Oleh karena itu aku akan membahas secara lengkap. Yang pertama aku akan membahas terkait pernyataan pelatih Vietnam yaitu Kim Sang-sik. Kim Sang-sik juga menyatakan bahwa pertandingan melawan Malaysia adalah laga yang penting dan tentunya sulit dalam perjalanan mereka. Ia juga menjelaskan bahwa timnya akan bermain sebagai unit dan juga menerapkan taktik yang menyerang. Menurutku ya, jika Vietnam bisa tampil solid, bermain layaknya Vietnam di tahun-tahun terakhir kemarin, tentunya dalam laga melawan Malaysia ini akan merepotkan Malaysia atau Harimau Malaya. Tentunya Vietnam mempunyai serangan yang sangat efektif dan juga dia memiliki pressing yang ketat dan juga dia juga bertahan as a unit. Oleh karena itu pernyataan oleh Kim Sang-sik ini tentunya harus bisa dicerna oleh Peter Klamowski dan juga Peter Klamowski tentunya sudah menyiapkan counter strategi yang harus dilakukan untuk menghadapi Vietnam nanti. Tentunya pasti Vietnam akan mencuri poin sebanyak-banyaknya di Malaysia dan tentunya Malaysia juga tidak ingin kehilangan poin karena kita tahu bahwa pertandingan kali ini adalah pertandingan di mana Malaysia sebagai tuan rumah dan Vietnam sebagai tim tamu. Dan kemudian tentang pernyataan dari pelatih Malaysia yaitu Peter Klamowski. Peter Klamowski juga mengatakan bahwa timnya tentunya sudah siap tempur untuk laga penting kali ini. Tentunya menurut dia juga kunci dari pertandingan antara Malaysia melawan Vietnam ini adalah kinerja tim secara keseluruhan, kerja keras sejak menit pertama dan juga mentalitas tim yang dilakukan seperti keluarga. Kita tahu bahwa pastinya kerja keras dari menit awal sampai akhir itu penting. Karena apa? Karena untuk meningkatkan intensitas dan juga meningkatkan semangat tim perlu adanya kebersamaan satu sama lain, tidak hanya salah seorang pemain. Oleh karena itu kita tahu bahwa pemain-pemain warisan dari Malaysia ini sudah banyak yang datang, tentunya secara kualitas jauh lebih baik dari sebelumnya dan secara stamina pun jauh lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu tentunya dengan datangnya banyak pemain warisan pasti menambahkan semangat atau kerja keras lebih ekstra lagi untuk bisa mengamankan poin jika Malaysia unggul. Dan jika Malaysia ketinggalan pun ini akan menjadi semangat yang membara karena kita tahu bahwa pemain-pemain dari warisan Malaysia mempunyai pola permainan yang sangat berbeda dari pemain-pemain lokal di Malaysia. Dengan mempunyai kualitas, aku yakin Malaysia atau Harimau Malaya bisa untuk membalikan keadaan jika mereka tertinggal. Dan aku tahu bahwa Malaysia ini sekarang ini banyak banget fans-fansnya yang kurang banget untuk datang ke stadion. Oleh karena itu aku harap dari fans Harimau Malaya bisa datang ke stadion mendukung Harimau Malaya untuk bisa menang atau mendapatkan poin penuh atau mendapatkan poin terbaik melawan Vietnam nanti. Kemudian aku akan membahas tentang pernyataan dari kapten Malaysia yaitu Matt Davis, di mana Matt Davis berbicara tentang tantangan
integrasi pemain baru. Pemain baru yang dimaksud ini tentunya pemain warisan. Tentunya ada kendala dalam segi bahasa, kemudian juga ada dalam permainan pun berbeda. Kita tahu bahwa di Malaysia pemain-pemain lokalnya di ASEAN mempunyai corak permainan yang berbeda dengan pemain warisan. Oleh karena itu, jika nantinya akan bermain, aku harap pemain-pemain ini bisa bermain sebagai unit dan bisa bermain untuk mendapatkan satu tujuan, yaitu kemenangan. Oleh karena itu, aku harap yang terbaik untuk Malaysia. Dan juga kalau kita lihat bahwa Matt Davis ini adalah sosok yang tepat untuk bisa dijadikan sebagai kapten. Kita tahu bahwa aku harap sih selain Matt Davis ini ada Dion School yang bisa menjadikan dia kapten. Tetapi dengan adanya Matt Davis ini, aku juga berharap Matt Davis bisa menjadikan kapten di laga nanti saat menghadapi Vietnam. Tentunya aku akan di sini membahas secara lengkap tentang apa sih yang harus diwaspadai Malaysia terkait pertandingan antara Malaysia melawan Vietnam. Tentunya yang pertama adalah gaya permainan dari Vietnam. Kita tahu bahwa gaya permainan dari Vietnam ini mempunyai pressing yang sangat ketat, terusan juga kontak fisik yang tinggi, dan juga kita tahu bahwa Vietnam ini sangat aktif dalam meningkatkan intensitas, di mana dia bisa mengatur tempo lawannya. Oleh karena itu, Malaysia atau Harimau Malaya jangan sampai terkena tempo dari Vietnam dan juga jangan gampang tersulut emosinya. Kemudian juga yang harus diwaspadai adalah terkait winger dari Vietnam, yaitu banyak banget sekarang winger-winger dari Vietnam ini mempunyai kecepatan yang sangat baik. Oleh karena itu, pertahanan dari Harimau Malaya jangan sampai kurang fokus untuk menghadapi winger dari Vietnam. Kemudian juga tentunya ya, jika ketertinggalan melawan Vietnam, Malaysia harus bisa juga mengatasi bagaimana cara untuk counter serangan balik dari Vietnam. Karena kita tahu bahwa Vietnam ini udah dari lama sekali mempunyai counter attack yang sangat berbahaya. Dan jika Peter Klamowski sudah bisa mengatasi ini semua, tentunya akan bisa pede atau percaya diri menghadapi Vietnam. Dan yang terakhir tentunya taktik bola mati. Walaupun di sini aku sudah tahu bahwa pastinya lini pertahanan dari Malaysia atau Harimau Malaya bisa mengatasi taktik bola mati dari Vietnam, tapi di sini harus diwaspadai lebih lagi. Karena apa? Karena umpan dan juga positioning dari penyerang dari Vietnam ini sangat baik. Oleh karena itu jangan sampai tidak berkonsentrasi dalam menghadapi bola mati dari Vietnam. Kemudian juga tentang pengalaman. Pengalaman tentunya sangat baik Vietnam karena kemenangan yang didapat melawan Malaysia udah hampir 10 tahun. Oleh karena itu tentunya Vietnam juga lebih pede dan juga sedikit tertekan dengan statistik itu. Oleh karena itu di sini yang lebih diunggulkan yaitu Malaysia. Semoga Malaysia bisa menang saat melawan Vietnam nanti. Kemudian tentunya laga antara Malaysia melawan Vietnam ini adalah laga yang sangat penting dan penuh emosi. Dari pernyataan kedua pelatih dan kedua kapten, kita juga tahu bahwa mereka semua menginginkan kemenangan dan mendapatkan poin yang terbaik. Jadi tentunya banyak strategi atau counter strategi yang telah dilakukan dan juga menghilangkan untuk tidak melakukan kesalahan. Itu adalah langkah yang bagus untuk kedua tim untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi bagaimana nih menurut kalian? Jika kalian ada saran, masukan atau pendapat terkait jalannya pertandingan nanti atau hasil nanti, kalian bisa komen di kolom komentar. Jika kalian ada saran, pendapat atau masukan, kalian juga bisa komen di kolom komentar. Sekian pada pembahasan kali ini. I love you all. Thank you and bye-bye.